Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzukira an Yahya bin Mu'adz Yahya bin Mu'adzil Ar-Razi annahu qara'a fi majlisihi. Wa dzukira lan den tutur disebut diucapake an Yahya sangking Yahya bin Mu'adz Ar-Razi annahu sa'temene Yahya bin Mu'adz qara'a iku maos sapa Yahya fi majlisihi ing dalem majlise Yahya. Yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Yauma nahsyuru ing dalem dinane, yauma ing dalem diane nahsyuru ngumpulake ingsun Allah al muttaqina ing wong-wong kang bertakwa ila rahmani maring swargane Gusti Allah sing maha welas wafda hale padha numpak rukbanan padha numpak. Wa nasukulan giring sapa ingsun Allah al mujrimina ing wong kafir, wong-wong sing akeh maksiate, ila jahannam maring neraka jahannam wardan hale mlaku, yakni masyatan atosan masyatan atosan melaku tur dahaga tur ngelak. Faqala ayyuhan nasu mahlan ghadan tahsyuruna ila mawqifin hasyran ila akhirih. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan pembahasan tentang ahwalul yaumal qiyamah, ahwalul qiyamah, tentang ngerinya di hari kiamat, tentang keadaan-keadaan yang berkaitan dengan hari kiamat. Sebelumnya telah disampaikan bahwa ketika kita berbicara tentang hari kiamat, maka itu berbicara tentang tahapan-tahapan seseorang atau semua makhluk yang berada di hari kiamat. Mulai kemarin disampaikan mulai hancurnya bumi ini ketika ada sangkala pertama, kemudian atau tiupan pertama, kemudian tiupan kedua, bahkan kemarin ada 3 kali tiupan disampaikan dalam kitab ini. Tiupan pertama itu faza, menggetarkan, kemudian tiupan kedua mematikan, tiupan ketiga itu membangkitkan. Semua makhluk dibangkitkan itu pada tiupan ketiga. Nanti ada mahsyar, manusia semuanya digiring di suatu tempat namanya mahsyar.
dikumpulkan jadi satu. Kemudian nanti ada yaumul mizan, ada yaumul hisab. Ketika di mahsyar itu juga ada haud, ada telaga. Setiap nabi mempunyai telaga sehingga umat-umatnya itu masuk ke telaga para nabi-nabi, umat-umat yang bertakwa, yang beriman itu. Nanti ada yaumul hisab, ada yaumul mizan. Kemudian ada sirat. Kemudian dimasukkan, diarahkan apakah ke surga atau ke neraka. Itu tahapan-tahapan semuanya. Jadi kalau kita berbicara al-qiyamah, yaumul qiyamah, itu tahapannya seperti itu sampai kepada penentuan apakah manusia ini akan masuk surga atau masuk neraka. Kemudian dalam kitab ini, dalam Mukasyafatul Qulub ini, Imam Ghazali menyampaikan, dulu Yahya bin Mu'adz dalam majelis ilmunya menyampaikan tentang dua ayat. Yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Bahwa pada suatu hari, hari kiamat, nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Jadi ini adalah merupakan ayat-ayat dalam surat Maryam, ayat ke-85 dan ayat ke-86 yang dibaca oleh Yahya Mu'adz dalam majelisnya, majelis ilmunya. Yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Ini ada ilar rahmani, ada hadzuf di sini, ada yang dibuang. Ilar rahmani, yang dibuang ini lafal jannah, ila jannatir rahman. Sehingga kalau diartikan yauma nahsyurul muttaqina, pada hari kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa, diarahkan ke surga Allah yang maha welas, surganya Allah yang maha pengasih. Fardan, fardan diartikan rukbana, yaitu dengan mengendarai atau menjadi delegasi. Wafdun itu delegasi, sehingga menjadi terhormat. Orang-orang yang bertakwa kami kumpulkan ke surga dengan cara terhormat, dengan cara menaiki kendaraan-kendaraan. Wafdah. Kemudian ayat ke-85, wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Sedangkan orang-orang yang kafir ketika berada di dunia banyak melakukan kemaksiatan, mati dalam keadaan su'ul khatimah, digiring ke neraka jahanam dengan wirda, dengan jalan kaki dan dalam keadaan kehausan. Masyatun atoshan. Faqala ayyuhan nasu mahlan mahlan gudan tuhsyaruna ila mauqifin hasyra. Kemudian dikatakan kepada mereka semuanya, ayyuhan nas mahlan mahlan hudan tahsyuruna ila mauqifin hasyra. Wahai manusia, pelan-pelan besok ini disuruh mikir-mikir, bahwa ketika masih di dunia ini disuruh mikir-mikir bahwa besok kelak kita semuanya tuhsyaruna ila mauqifin hasyra, semuanya akan dikumpulkan. Ini mengingatkan kepada kita. Ini ada sebuah ucapan yang tujuannya mengingatkan kepada kita tentang keadaan hari kiamat itu bagaimana. Kita semuanya kelak akan dikumpulkan, tuhsyaruna ila mauqifin, dalam sebuah tempat hasyran. Wa
tu'tuna minal atrafi faujan faujan, dikumpulkan secara berkelompok-kelompok sesuai dengan kelompok agamanya, agama Islam. Orang yang beriman akan dikelompokkan menjadi satu, orang yang Nasrani kumpulkan jadi satu, agama Yahudi dan lain sebagainya akan dikumpulkan faujan faujan. Wa takfuna baina yadillahi fardan fardan. Mereka akan berdiri semuanya di hadapan Allah fardan fardan, satu demi satu akan dihadapkan di hadapan Allah. Maksudnya ini satu demi satu. Kalau tadi di mahsyar itu dikumpulkan secara berjamaah, tapi ketika dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah diamalkan, apa yang telah dilakukan selama di dunia ini, fardan fardan, satu demi satu akan dimintai pertanggungjawaban. Wa tus'aluna amma fa'altum harfan harfan. Kalian semuanya atau kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah kita lakukan harfan harfan, satu huruf. Ini menandakan betapa detailnya pertanggungjawaban yang dimintakan kepada kita selama kita berada di dunia ini, sehingga diibaratkan dengan lafal harfan harfan, satu huruf itu kita dimintai pertanggungjawaban. Dalam artian apa yang keluar dari mulut kita, satu huruf itu semuanya sudah tertulis. Apakah yang keluar dari perbuatan kita, dari mulut kita itu adalah kata-kata yang baik, sehingga juga detail, dan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan apakah itu baik atau tidak, menggunakan kata harfan-harfan, sehingga pertanggungjawaban kita kelak di akhirat ini sangat detail. Wa tuqadul awliya'u ilar rahmani wafda wafda. Dan kekasih Allah, para kekasih Allah diarahkan kepada surganya Allah wafdan wafdan, dengan cara berkendara, dengan cara terhormat menjadi utusan atau wafda. Artinya di sini rukbanan. Wa yuraddul asuna ila azabillahi warda. Ini wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirdan. Sedangkan orang-orang yang maksiat, orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang kafir akan diarahkan ke azabnya Gusti Allah, ke neraka jahanam dengan cara wirdan tadi, dengan cara jalan kaki, dengan kehausan, dengan rasa mencekam. Wa yadkhuluna jahannama, ini wa yadkhuluna wa yaruddul asuna, ini tadi. Kemudian wa yadkhuluna jahannama khurban. Kemudian mereka masuk ke neraka jahanam dengan khurban, dengan rusak. Ikhwani, ini kemudian Yahya bin Mu'adz juga menyampaikan, Ikhwani amamakum kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Jadi hari kiamat sebelum manusia itu diputuskan apakah masuk surga atau masuk neraka, hari kiamat itu miqdaruhu khamsina alfasanah, kadar kiranya hari kiamat itu ada 50.000 tahun.
50.000 tahun mimma ta'udun khamsina alfasanatin mimma ta'udun yaumar rajifah yaumal azifah yauma yaqumun nasu rabbil alamin. Ini nama-nama daripada hari kiamat. Yaumur rajifah yaumul azifah yauma yaqumun nasu rabbil alamin, hari di mana manusia akan berdiri untuk dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaumul hasrah, hari di mana manusia akan dikumpulkan. Yaumun nadamah wan nadamah, hari di mana manusia-manusia yang kafir ahli maksiat itu akan menyesal. Hari penyesalan itu hari kiamat. Selama di dunia ya terkadang orang menyesal tapi berbuat lagi. Tapi kalau besok di hari kiamat penyesalan itu akan terjadi. Wa yaqul kafiru ya laitani kuntu turaba, itu sehingga mereka menghendaki kalau keadaannya seperti ini kenapa tidak kita menjadi debu saja. Atau mereka ada yang menghendaki kembalikan kami ya Allah ke dunia sehingga kita bisa beramal soleh. Itu keinginan-keinginan orang kafir, orang-orang yang ahli maksiat ketika berada di akhirat, ingin kembali lagi ke dunia. Yaumul munaqasyah, akan dimintai pertanggungjawaban. Yaumul muhasabah, akan dihisab. Yaumul masa'alah, akan dimintai pertanggungjawaban hari itu. Yaumus sayhah, hari pekikan. Yaumul haqqah, hari di mana benar-benar terjadi apa yang sudah dijanjikan Allah, hari kiamat. Yaumul qari'ah, yaumun nusyur, yaum yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, hari di mana setiap individu akan mengetahui apa-apa yang telah diperbuatnya. Jadi kita itu besok akan mengetahui, oh selama kehidupan saya mulai ketika sudah balik sampai seperti ini, apa-apa yang sudah diperbuatnya. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu, yaumut taghabun, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ini nama hari kiamat yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana malun, harta benda, dan anak-anak itu tidak ada manfaatnya lagi kecuali dia datang kepada Allah dengan hati yang benar, hati yang tenang, biqalbin salimin. Yauma la yanfa'udz zalimina ma'dziratuhum, hari di mana orang-orang zalim itu tidak manfaat lagi permintaan ampunan mereka, istighfar mereka, taubat mereka. Walahumul la'natu walahum sudar. Wa qala Muqatil, wa qala Muqatil Ibnu Sulaiman. Kemudian Imam Ghazali menyampaikan sebuah perkataan dari Imam Muqatil bin Sulaiman. Taqiful khalaiqu yaumal qiyamati mi'ata sanatin la yatakallamuna. Menurut Syekh Muqatil, Imam Muqatil bin Sulaiman, seorang tabi'in ini, dia mengatakan bahwa besok di hari kiamat manusia yang sudah dikumpulkan itu selama 100 tahun tidak berbicara. La yatakallamuna wa mi'ata sanatin fi dzulmatin mutahayyiruna. Ini bagi orang-orang yang tidak beriman
100 tahun lagi mereka dalam kegelapan, dalam kegundahan, tidak tenang hidupnya, mutahayyirin. Itu selama 100 tahun. Sedangkan orang-orang yang amalnya baik, tenang, wafdan itu tadi, tenang, hidupnya tenang, untuk menunggu kepada yaumul hisab, yaumul mizan itu sudah tenang. Yang amalnya atau ahli maksiat, mutahayyirina, wa min atasanatin yamuju ba'duhum ba'dun inda rabbihim, berdesak-desakan, hidup tidak tenang. Yahtasimuna wa inna yaumal qiyamati ala tulihi khamsina alfasana, hari kiamat panjangnya itu 50.000 tahun, sebagaimana perhitungan hari dunia. Mimma ta'undun lam dia alal mu'minil mukhlisi ka akhaffi sholatin maktubatin. Tapi bagi orang yang beriman, dari panjangnya itu kan 50.000 tahun, 50.000 tahun. Tapi bagi orang yang beriman, 50.000 tahun itu tidak lama, tidak lama. Karena di sini dikatakan liyam dia 'alal mu'minil mukhlisi ka akhaffi sholatil maktubatin. Bagi orang mukmin yang mukhlis, yang ikhlas, itu diibaratkan hanya seperti orang yang melakukan sholat fardu. Ya, sholat fardu paling ya 5 menit. 5 menit. Ini mengibaratkan atau diibaratkan, dianalogikan bahwa bagi orang mukmin yang beriman dan beramal soleh, yang ikhlas, rentetan yang panjang itu dihadapi dengan tenang, sehingga seakan-akan waktunya ya juga cepat. Tapi bagi orang yang rasa mencekam, itu rasanya panjang sekali, diibaratkan sampai 50.000 tahun. 50.000 tahun ya sangat panjangnya, nunggu ini bingung. Jadi orang yang kebingungan itu kan melihat waktu kan lama. Ini juga diibaratkan hari kiamat bagi orang-orang yang kafir, yang tidak menentu, yang merasa ketakutan terus. Ini ka'alfisanatin khamsina alfasanah, ini khamsina alfasanah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama abdin hatta yus'alu an arba'ati asya. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kedua kaki seorang hamba itu tidak akan bisa bergerak, tidak akan bisa kemana-mana kecuali setelah melewati 4 perkara. Yang pertama, setelah melewati 4 pertanyaan. Yang pertama, an arba'ati asya, an umrihi fima afnah, akan dimintai keterangan, akan dipertanyakan tentang umurnya. Umurnya itu telah dihabiskan untuk apa saja. Tentang umurnya, fima afna, umurnya sampai dia meninggal, sampai dia musnah. Musnah ini maksudnya sampai dia meninggal, apa saja yang sudah diperbuat. Wa an jasadihi fima ablah, tentang jasadnya yang sampai rusak, itu apa saja yang telah diperbuat, itu akan dipertanyakan itu semuanya. Wa an ilmihi fima amila bihi, tentang ilmunya, ilmu yang dia ketahui, tentang ilmu apa yang telah diperbuat dengan ilmunya itu.
Maka pentingnya ilmu yang manfaat, ilmu yang dimiliki kemudian diamalkan, itu ini akan dipertanyakan besok di hari kiamat. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Kemudian juga pertanyaan yang keempat tentang hartanya. Bagaimana dia mendapatkan harta itu dan bagaimana dia mentasarufkan, menginfakkan hartanya itu. Apakah sudah benar cara mendapatkannya? Apakah harta yang dimilikinya juga sudah dinafkahkan dengan benar? Ini akan dipertanyakan itu semuanya. Jadi 4 pertanyaan sebelum manusia ini akan ditentukan. Itu berarti termasuk hal-hal yang berkaitan dengan yaumul hisab, yaumul mizan, 4 pertanyaan itu. Wa ruya an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala lam yakun nabiyyun qattu illa kanat lahu da'watun mustajabatun faja'ala fid dunya wa inni khaba'tu da'wati wa syafa'ati li ummati yaumal qiyamah Allahumma syafi'u fina bijahihi indaka sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, seorang sahabat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas menyampaikan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa setiap nabi itu mempunyai doa yang mustajab, doa yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sering mendengar Nabi Nuh pernah berdoa ini supaya kaumnya itu yang kaumnya yang kafir, kaumnya yang diajak untuk masuk agamanya Allah, untuk menyembah Allah itu tidak mau, akhirnya didoakan agar mereka diazab oleh Allah, dan itu mustajabah. Kaumnya Nabi Soleh, kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Hud, dan kaum-kaum yang dulu pernah diazab oleh Allah itu tidak lepas dari doanya para nabi itu mustajabah. Tapi doanya di sini dikatakan bahwa setiap nabi mempunyai doa yang mustajabah untuk umatnya. Sedangkan kata Nabi Muhammad SAW, aku simpan doaku di hari kiamat. Inni khaba'tu da'wati wa syafa'ati li ummati yaumal qiyamah. Aku simpan doaku dengan ganti memberikan syafaat bagi umat-umatku di hari kiamat. Jadi pentingnya syafaatnya Nabi Muhammad ini. Jadi dengan syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad, ketika orang muslim, orang yang beriman ini banyak yang melakukan kemaksiatan, tapi karena dia cinta kepada Nabi Muhammad, dia juga mengamalkan ajaran Islam. Di antaranya banyak berzikir, juga banyak bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad, akhirnya disyafaati. Syafaat itu artinya apa? Ditolong. Yang seharusnya juga akan ke neraka, ditolong oleh Kanjeng Nabi Muhammad, disyafaati oleh Kanjeng Nabi Muhammad, akhirnya terhindar dari neraka. Jadi syafaat itu ada dua. Selain manusia ini dipertanggungjawabkan atau dimintai pertanggungjawaban terhadap amal-amalnya, tapi manusia juga akan bisa ditolong oleh dua syafaat. Yang pertama adalah syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang kedua syafaat dari Al-Quran yang dia baca. Al-Quran akan hadir besok di hari kiamat, dan bacaan-bacaan yang
dia baca selama di dunia itu akan dihadirkan. Semakin bacaan banyak yang dia baca ketika di dunia ini, bacaan-bacaan Al-Quran itu akan bisa menghantarkan seorang dengan mudah masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini syafaat. Allahumma syafi'u fina bijahi indaka sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Ghazali berdoa, mengajak kita berdoa supaya Allah Kanjeng Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada kita. Allahumma syafi'hu fina bijahihi indaka sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ini sudah berakhir bab tentang keadaan hari kiamat. Kemudian bab yang akan datang berbicara tentang fi sifati jahannam wal mizan. Allahu a'lam bishawab. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.